Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Shihab, NIM T20194028. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 9. Di sini saya akan membahas tentang pembagian vitamin pada makanan dan akibat dari kekurangan zat gizi. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang macam-macam pembagian vitamin pada makanan dan fungsinya. Adapun sub pembahasannya, pada poin A kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu vitamin. Nah, di sini tertulis bahwa vitamin merupakan zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit namun esensial ataupun penting bagi tubuh. Nah, apabila vitamin dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sangat sedikit, mengapa penting? Hal ini dikarenakan vitamin apabila dikonsumsi dalam takaran yang besar tidak akan dapat disintesis oleh jaringan dalam tubuh. Kemudian untuk poin yang B yaitu pembagian vitamin pada makanan. Dibedakan ke dalam dua jenis yaitu larut air dan juga larut lemak. Nah, untuk yang larut air pengertiannya adalah vitamin yang dapat diekskresikan oleh tubuh dalam bentuk urin dalam takaran yang besar. Nah, maksudnya di sini adalah apabila kita mengkonsumsi makanan yang mana contohnya seperti makanan yang mengandung vitamin B kompleks dan juga vitamin C dalam takaran yang besar, maka hal itu tidak akan berdampak pada kesehatan kita karena nantinya akan dikeluarkan atau diekskresikan oleh tubuh dalam bentuk urin. Nah, beda halnya dengan jenis yang kedua yaitu larut lemak, merupakan vitamin yang tidak dapat diekskresikan atau tidak dapat dikeluarkan oleh tubuh. Nah, dalam hal ini maka kita tidak boleh mengkonsumsi vitamin A, D, E, dan K dalam jumlah takaran yang besar. Hal ini dikarenakan makanan yang mengandung vitamin tersebut akan tersimpan di dalam tubuh dan tidak akan dikeluarkan atau tidak dapat diekskresikan oleh tubuh. Adapun jenis dari larut air, contohnya yang pertama adalah vitamin B1. Apa sih fungsinya vitamin B1? Nah, fungsi dari vitamin B1 yaitu mengubah zat karbohidrat dalam makanan menjadi energi. Adapun contohnya makanan yang dimaksud adalah nasi, roti, sereal, tepung terigu, udang seperti pada gambar, kepiting, serta kerang. Kemudian yang kedua vitamin B2. Pada gambar saya memilih jamur. Itu ada terdapat jenis-jenis jamur ya. Fungsi dari vitamin ini adalah menjaga kesehatan mata dan kulit. Contoh selain jamur ada keju, ayam, brokoli, dan juga bayam. Kemudian vitamin yang berikutnya adalah vitamin B3. Fungsinya yaitu kesehatan kulit, nafsu makan, memperbaiki sistem pencernaan, mengubah makanan menjadi energi. Kemudian contoh makanannya adalah padi-padian seperti beras, kacang-kacangan, dan juga daging sapi. Nah, sedangkan pada gambar saya memilih yaitu kacang-kacangan. Kemudian vitamin B5 memiliki fungsi sebagai pemecahan lemak, protein, dan karbohidrat menjadi sebuah energi bagi tubuh, serta pembentukan sel darah merah. Adapun contoh pada makanannya yaitu ayam, ikan sarden seperti pada gambar, alpukat, serta semangka. Kemudian vitamin B6 diperlukan dalam proses asam amino dan juga lemak. Contoh makanannya yaitu ikan, sapi, kentang, tomat, pisang, hingga sayuran hijau. Adapun vitamin B7 sebagai jenis berikutnya yaitu membantu dalam proses pemecahan lemak dan protein menjadi energi oleh tubuh. Contoh makanannya ada daging ikan salmon seperti pada gambar, ada telur, sereal, dan juga kacang tanah. Kemudian vitamin B9 bertugas agar sel-sel tubuh berkembang benar, sel darah merah, kemudian mencegah kerusakan saraf pada janin. Nah, ini baik untuk ibu hamil. Adapun makanan yang dimaksud seperti hati, buah melon, sayuran berdaun hijau seperti bayam dan juga kangkung.
Vitamin B12, fungsinya sel darah merah agar tetap sehat, melindungi sel saraf kita, mencegah penyakit jantung, dan juga penyusutan otak seperti mudah bingung ataupun mudah lupa. Contoh makanannya jika pada gambar adalah hati. Yang lainnya ada daging sapi, daging ikan, telur, kedelai, dan juga rumput laut. Kemudian vitamin C. Sebagai vitamin terakhir yang masuk ke dalam jenis larut air, fungsinya pembentukan kolagen, membantu absorpsi kalsium, dan juga menjaga tubuh dari infeksi. Nah, contohnya secara umum kita ketahui adalah buah jeruk. Yang lainnya seperti bunga kol, mentimun, kiwi, jambu, pisang, dan alpukat. Sedangkan untuk contoh vitamin yang masuk ke dalam jenis larut lemak, yang pertama adalah vitamin A. Nah, vitamin A yang dimaksud adalah makanan seperti wortel, minyak ikan, dan sebagainya. Fungsinya secara umum kita ketahui adalah daya penglihatan, jaringan epitel yang sehat, dan juga pembentukan gigi maupun tulang. Kemudian vitamin yang berikutnya adalah vitamin D. Nah, vitamin D ini dibagi lagi menjadi vitamin D, D2, dan juga D3. Adapun fungsinya adalah dalam homeostasis, kofaktor bagi enzim-enzim seperti lipase dan ATPase. Contoh-contoh makanannya seperti yang ada pada gambar, ada keju, jamur, ikan berlemak, telur, dan sebagainya. Kemudian ada vitamin E, menjaga integritas membran sel, sintesis DNA, merangsang reaksi kekebalan, hingga gangguan menstruasi. Nah, ini baik untuk perempuan. Kemudian yang utama makanannya adalah seperti toge. Kemudian selain itu ada telur, mentega, daging, dan sebagainya. Kemudian vitamin yang berikutnya adalah vitamin K, yang mana vitamin ini dibagi menjadi vitamin K1 atau filokinon, K2 atau menakinon, K3 atau menadion. Fungsinya adalah untuk pembekuan darah. Nah, contohnya seperti buncis, kacang polong, kol, dan juga brokoli. Pembahasan yang kedua adalah akibat dari kekurangan gizi. Apa sih apabila kita mengkonsumsi makanan yang tidak mengandung gizi? Nah, akibat dari kurang gizi atau tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi, yang pertama, menurunnya pertahanan tubuh, tidak tersedianya sumber energi untuk produksi tenaga, terhambatnya pertumbuhan anak dan juga remaja, hingga terganggunya struktur dan fungsi otak. Nah, dari keempat akibat tersebut, hal yang paling dikhawatirkan adalah akibat yang kelima, yaitu timbul berbagai penyakit pada sistem gerak dan sistem saraf. Nah, penyakit yang dimaksud adalah yang pertama, osteomalacia, rakitis, neuropati, osteoporosis, hingga kwashiorkor. Nah, pada gambar yang pertama ada osteomalacia yang mana diakibatkan karena kurang zat gizi vitamin D. Nah, pada gambar yang pertama itu normal tulangnya ya, itu tidak kropos, sedangkan gambar yang kedua tulangnya sudah mulai kropos. Kemudian yang kedua ada rakitis. Nah, ini biasanya penyakit menyerang kepada anak-anak. Yang pertama ada gambar kaki yang normal, kemudian yang kedua ada gambar kaki berbentuk O, kemudian yang ketiga ada gambar kaki yang berbentuk X. Penyakit ini dikarenakan kekurangan zat gizi vitamin D. Untuk penyakit yang berikutnya adalah penyakit beri-beri. Nah, dalam gambar disebutkan atau dicantumkan bahwa kaki yang normal itu ada di gambar yang pertama. Untuk gambar yang kedua merupakan kaki yang mengalami penyakit beri-beri. Nah, penyakit beri-beri ini diakibatkan karena kurangnya zat gizi vitamin B1. Penyakit yang berikutnya adalah akibat dari kekurangan zat gizi vitamin B6 dan juga B12, yaitu penyakit neuropati. Nah, neuropati secara umum biasanya itu menyerang pergelangan kaki, pergelangan tangan, sela-sela jari tangan, dan sebagainya. Kemudian penyakit yang selanjutnya adalah osteoporosis. Nah, hal ini dikarenakan kurangnya zat gizi vitamin D. Adapun gambar disebutkan bahwa kaki yang normal ada pada gambar yang pertama, sedangkan kaki yang kedua sudah mengalami
osteoporosis atau tulangnya sudah keropos, itu banyak sekali bolong-bolong yang besar tuh ya. Kemudian penyakit yang terakhir adalah kwashiorkor. Bisa dilihat pada gambar, sangat miris sekali. Itu seorang bocah di mana tangannya sangat kurus, kakinya sangat kurus, namun perutnya sangat besar. Hal ini dikarenakan akibat dari kekurangan zat gizi protein.